Guys, setelah dilempar ke sungai, Tang Monida ini sempat meminta tolong guys. Jadi seperti berusaha untuk berenang dan juga meminta tolong ke orang-orang yang ada di sekitar Sungai Chao Phraya tersebut guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Aku harap kalian selalu dalam kondisi yang sehat, selalu dalam kondisi yang bersemangat, dan jangan lupa untuk selalu jaga imunitas tubuh kalian supaya kita terhindar dari yang namanya Omikron. Nah, di video kali ini aku bakal membawakan sebuah update lagi nih ya. Tetap nih update-nya tentang kasus Tang Monida karena menurut aku ini tuh kasusnya benar-benar menarik guys, dan selalu ada updatean-updatean dan juga info-info terbaru terkait kematian dari Tang Monida ini guys. Nah, buat kalian yang masih baru di channel aku, selamat datang. Perkenalkan, nama aku Anggia Laras Putri. Nah, di channel aku ini aku membahas berbagai macam kasus-kasus kriminal, ada kasus misteri dan juga kasus horor yang pastinya bisa menghibur kalian dan juga mengisi waktu luang kalian. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Check it out. Nah, di kasus kali ini aku ingin membahas beberapa update terbaru terkait dari kasus kematian dari artis cantik yang berasal dari Thailand yang bernama Tang Monida. Seperti yang kalian ketahui dari video-video sebelumnya bahwa Tang Monida ini adalah artis cantik Thailand yang ditemukan tewas di Sungai Chao Phraya guys. Tewasnya Tang Monida ini dicurigai bukan merupakan kecelakaan biasa melainkan sebuah pembunuhan guys, karena banyak ditemukan bukti-bukti yang sangat mencurigakan sekali, termasuk bukti-bukti CCTV, kemudian bukti-bukti hasil forensik dan juga kesaksian-kesaksian dari teman-temannya si Tang Monida guys. Oke, aku langsung aja bahas tentang updatean yang pertama ya guys ya. Jadi di updatean yang pertama ini aku ingin membahas mengenai CCTV di mana diduga bahwa Tang Monida setelah dilempar ke air guys, setelah dilempar ke sungai, Tang Monida ini sempat meminta tolong guys. Jadi seperti berusaha untuk berenang dan juga meminta tolong ke orang-orang yang ada di sekitar Sungai Chao Phraya tersebut guys. Nah, kita bisa lihat dalam CCTV ini terlihat seperti ada objek atau benda yang bergerak di air ya guys ya. Memang ini udah di zoom maksimal dan kita bisa lihat bahwa ada pergerakan benda seperti orang, entah seperti barang, benda gitu. Dan ini diduga adalah Tang Monida yang sedang meminta tolong dan berusaha berenang ke tepian untuk menyelamatkan dirinya guys. Tetapi guys, sayang banget ketika dia meminta tolong itu dia tidak dibantu oleh siapapun guys. Nah, yang lebih mengherankan lagi dari CCTV tersebut terlihat bahwa ada sebuah perahu nelayan, nih kelihatannya ya guys ya, yang mendekati objek yang bergerak tersebut guys. Nah, yang lebih mengagetkan lagi nih guys ya, ketika si nelayan itu mendekati objek yang bergerak tersebut, dia seperti hanya memutari objek tersebut, cuma melihat aja, habis itu dia kayak pergi lagi aja kayak gitu. Dan kalau benar itu adalah Tang Monida, kenapa gitu guys si nelayan ini nggak bantu Tang Monida dan nggak membantu menyelamatkan si Tang Monida ini? Dua kemungkinannya. Yang pertama, objek atau benda yang bergerak itu adalah bukan manusia, sehingga si nelayan ini pergi lagi gitu guys untuk meninggalkan objek tersebut. Kemungkinan yang kedua adalah si nelayan ini adalah orang suruhan dari yang membunuh Tang Monida untuk memastikan bahwa Tang Monida ini sudah meninggal atau belum guys. Makanya di situ terlihat bahwa hanya mengitari aja dan melihat, setelah itu dia pergi lagi gitu guys. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa dari kesaksian kelima teman dari Tang Monida ini, mereka mengatakan bahwa si Tang Monida ini kan katanya sih jatuh ke dalam air ketika dia berusaha untuk buang air kecil di bagian belakang dari speedboat. Dan sepertinya ketika ditemukan luka di bagian paha si Tang Monida ini, mereka mengatakan ya mungkin aja itu kena baling-balingnya si speedboat ini. Tapi guys, dalam kenyataannya ketika dilakukan reka ulang atau dilakukan reka adegan, reka ulang kayak gitu oleh pihak kepolisian, mereka mencoba untuk membuktikan bahwa kalau misalkan kulit daging seseorang itu terkena baling-baling itu lukanya seperti apa. Dan di sini mereka mengumpamakan dan mereka di sini mencontohkan menggunakan daging babi ya guys ya. Lakukan uji coba berkali-kali, tidak bisa menemukan luka yang sama persis seperti luka yang ada di pahanya si Tang Monida ini guys. Dan ini tuh mencurigakan banget, kenapa bisa sampai seperti itu. Katanya kalau misalkan itu adalah luka karena baling-baling speedboat, tapi ketika dilakukan reka ulang dengan menggunakan daging babi, itu tuh sama sekali nggak bisa persis seperti luka yang ada di pahanya si Tang Monida guys. Selanjutnya guys, kita menemukan sebuah CCTV yang ini tuh menurut aku benar-benar mencurigakan banget. Jadi pada hari dan juga jam yang sama ketika Tang Monida ini jatuh ke dalam air atau jatuh ke dalam Sungai Chao Phraya, itu diketemukan CCTV ada seseorang yang mondar-mandir gitu guys, membawa balok kayu guys. Nah, ini tuh mencurigakan banget, kenapa dia mondar-mandir membawa sebuah balok kayu, dan lokasi si orang yang mondar-mandir ini adalah lokasi dekat dengan lokasi CCTV yang pertama tadi, yang kita ngelihat Tang Monida seperti minta tolong, seperti objek ataupun yang diduga sebagai Tang
Tang Monida guys. Jadi ini sungguh mencurigakan banget, apakah memang ada sabotase dari seseorang untuk menaruh balok kayu ada di situ gitu guys, untuk seolah-olah bahwa itu tuh bukan Tang Monida tapi itu memang benar sebuah balok kayu kayak gitu guys. Nah, karena diketemukannya CCTV terkait dengan seorang nelayan yang sempat menghampiri objek yang bergerak tersebut. Nah, tiba-tiba ada klarifikasi nih guys dari seorang nelayan yang katanya ada di dalam CCTV tersebut. Nah, si nelayan ini anehnya ya guys ya, anehnya pada waktu diwawancara itu dia menggunakan penutup kepala berwarna hitam, menggunakan topi dan gak kelihatan sama sekali gitu, cuma kelihatan matanya doang. Dan ini tuh menurut aku aneh banget ya, kenapa seorang nelayan sampai mau diwawancara aja dia sampai nutupi mukanya sampai kayak gitu loh, kayak yang gak mau diketahui identitasnya gitu. Jadi dalam kesaksiannya dia bahwa memang dia biasanya pada malam hari dia itu menggunakan perahunya untuk mencari ikan, dan pada malam hari itu memang katanya si nelayan ini dia melihat objek yang bergerak-gerak seperti manusia. Karena itu dia berusaha untuk mendekati. Nah, ketika dia mendekati objek tersebut, ternyata itu bukan orang, Kat. Ternyata itu bukan orang katanya guys, hanya sebuah batang kayu yang bergerak-gerak karena kena ombak gitu. Tapi ada yang aneh nih guys, jadi pada waktu si nelayan yang pada waktu kejadian itu ada di lokasi, yaitu di lokasi yang sebelumnya videonya kita lihat itu guys, yang Tang Monida minta tolong. Jadi pada waktu dia diwawancara itu aneh banget ya kan guys, dia itu pakai topeng terus pakai topi kayak gitu. Banyak sekali masyarakat Thailand yang merasa curiga terhadap si nelayan tersebut, kenapa sih si nelayan itu harus memakai penutup kepala dan juga harus memakai topi. Nah, pada akhirnya pada waktu wawancara si nelayan ini yang kedua, kok lucu ya guys ya, tiba-tiba si nelayan ini tuh udah nggak pakai penutup muka dan juga nggak pakai topi. Jadi dia dengan sengaja memperlihatkan wajahnya gitu aja, seolah-olah dia itu ingin menunjukkan ini loh saya itu nggak usah ditutup-tutupin wajahnya juga nggak ada masalah. Hal aneh selanjutnya ya, itu pada waktu si Tang Monida ini meninggal, pada waktu si Tang Monida ini tenggelam pada hari yang sama itu, ada salah satu hotel di pinggiran Sungai Chao Phraya itu yang menutup operasionalnya pada hari itu juga guys. Jadi pada waktu hari dimana Tang Monida ini tenggelam, tiba-tiba satu hotel ini tuh menutup hotelnya dan tidak menerima tamu satupun. Dan ketika dikonfirmasi kenapa mereka itu tiba-tiba tutup, itu mereka bilang ya mereka memang dimulai pada hari itu mereka tidak akan menjalankan atau tidak akan membuka hotelnya kembali, dan itu tuh bertepatan banget dengan tenggelamnya si Tang Monida. Dan ini tuh banyak menimbulkan kecurigaan guys, bahkan banyak teori-teori yang mengatakan bahwa kenapa si hotel ini tiba-tiba tutup pada waktu hari yang sama di mana Tang Monida ini tenggelam. Dan banyak sekali teori yang mengatakan bahwa si Tang Monida ini meninggal bukan karena tenggelam, murni tenggelam, tetapi Tang Monida ini bisa saja dilecehkan dulu, kemudian dilukai dan dianiaya di hotel tersebut, kemudian barulah ia dibuang ke Sungai Chao Phraya guys. Jadi banyak sekali teori-teori yang mengatakan hal demikian guys. Karena itu aneh banget menurut aku, kenapa pada waktu hari yang sama dengan tenggelamnya si Tang Monida, kenapa hotel ini tutup gitu kan. Ini kan aneh banget gitu, masa nggak ada alasan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba hotel ini tutup gitu aja gitu kan. Itu kan nggak mungkin banget guys. Kabar terbaru selanjutnya ini datang dari Dr. Pontrip. Dr. Pontrip ini adalah dokter yang melakukan otopsi atau dokter forensik yang membantu proses penyelidikan dari kasus kematian Tang Monida ini. Dia mengaku bahwa dia mendapatkan banyak sekali teror ya guys ya, dari berbagai macam pihak-pihak yang ingin menekan dia supaya dia tidak ikut campur dalam kasus kematian Tang Monida ini guys. Ini tuh aneh banget, kenapa justru ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menghalangi Dr. Pontrip menyelesaikan penyelidikan dan juga menyelesaikan otopsi yang harusnya dia segera selesaikan guys. Ini kan menurut aku aneh banget. Kayaknya ada tangan-tangan besar, ada orang-orang besar yang berusaha untuk menutupi kasus ini sehingga supaya cepat selesai gitu guys, dan supaya Dr. Pontrip ini tidak mengeluarkan pengumuman hasil otopsi yang sebenarnya gitu guys. Karena kan kita tahu bahwa otopsi yang pertama itu dilakukan di rumah sakit kepolisian yang menyatakan bahwa si Tang Monida ini tenggelam karena memang kecelakaan, tetapi ketika dilakukan otopsi yang kedua dan selanjutnya hingga saat ini diketemukan banyak sekali bukti-bukti dan juga kejanggalan atas kematian si Tang Monida ini. Dan sepertinya ada pihak-pihak yang merasa ketakutan kalau sampai ketahuan apa yang menjadi penyebab kematian dari si Tang Monida ini guys. Nah, selanjutnya nih guys ya, yang bikin aku kesel banget nih guys ya. Jadi ini tentang Ibu Panida. Jadi Ibu Panida itu kan seperti orang yang nggak punya komitmen gitu guys. Jadi di awal tuh dia seolah-olah nggak peduli, kemudian dia itu nggak setuju bahwa Dokter Pontrip itu ikut-ikutan dalam kasus ini. Kemudian di tengah-tengah proses jalannya kasus ini tiba-tiba dia mendukung Dokter Pontrip untuk melakukan otopsi ulang. Dan akhir-akhir ini justru dia meminta agar Dokter Pontrip ini untuk keluar dari kasus ini guys. Jadi dia meminta supaya Dokter Pontrip ini tidak ikut-ikutan dalam kasus kematian putrinya dan tidak mengumumkan hasil otopsi
terakhir dari kematian putrinya. Ini kan aneh banget ya guys ya, kenapa sih dia tuh justru kayaknya berusaha untuk melindungi kelima orang tersangka ini, dan justru dia itu meminta supaya dokter Pontip ini nggak ikut-ikutan, padahal dokter Pontip ini kan berusaha untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya atas kematian putrinya. Kenapa justru dia tuh kayak gitu gitu loh. Aku tuh kesel banget guys, kenapa Ibu Panida ini seolah-olah nggak mau sih, Ibu Panida ini nggak mau kalau penyebab kematian dari putrinya itu diketahui orang banyak gitu loh. Apakah dia memang mendapatkan tekanan dari berbagai macam pihak, ataukah dia sendiri yang terlibat dalam kematian atau kasus meninggalnya putrinya si Tang Monida ini guys. Updatean selanjutnya ini guys yang cukup aneh juga tapi cukup menyita perhatian masyarakat juga, yaitu ada masyarakat Thailand yang sedang merekam video. Dia tuh sedang berkomunikasi gitu, mengirimkan doa untuk Tang Monida. Kemudian dia sedang kayak merekam video kayak gitu guys, yang tiba-tiba HP-nya itu kayak kedip-kedip kayak gitu guys, seolah-olah itu tuh seperti kayak ada tanda atau sinyal kayak gitu. Tetapi masyarakat Thailand ini bilangnya itu adalah permintaan tolong dari Tang Monida supaya kasusnya itu cepat selesai gitu guys. Jadi katanya sih ada kayak ini ya, tapi beberapa orang itu bilang ya itu mungkin HP-nya aja sih yang lagi ngehang gitu kan, mungkin aja HP-nya lagi ada trouble kayak gitu sehingga kedip-kedip kayak gitu. Tetapi sebagian masyarakat itu bilang bahwa itu adalah tanda atau sinyal dari arwah atau rohnya si Tang Monida ini untuk meminta bantuan dan pertolongan supaya kasusnya itu cepat terselesaikan guys. Nah, jadi itu tadi updatean kasus kematian dari artis cantik Thailand yang bernama Tang Monida. Aku harap sih kasus ini cepat selesai dan juga bisa diketahui dan dihukum orang-orang yang terlibat di dalamnya ya guys ya. Karena menurut aku kasus ini benar-benar itu banyak sekali konspirasi dan juga banyak pihak yang berusaha mensabotase kasus ini supaya tidak terungkap apa yang terjadi sebenarnya guys. Dan aku harap masyarakat Thailand, masyarakat di Indonesia dan masyarakat di seluruh belahan dunia tetap mendukung dan juga mengawal kasus ini sampai dengan selesai guys. Dan aku harap apa yang aku sampaikan pada hari ini bisa menghibur kalian semua, bisa mengisi waktu luang kalian semua. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kondisi dan juga jaga kesehatan. Dan aku minta tolong nih sama kalian, jangan lupa untuk klik subscribe, bantu aku supaya channel aku selalu berkembang. Dan juga jangan lupa klik tombol like, klik tombol share-nya, dan klik tombol loncengnya supaya setiap aku upload video-video baru, kalian bisa langsung nonton video-video aku. Makasih banyak udah nonton video aku. Assalamualaikum, dadah.